Dan mari kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, minggu ini saya masih tetap berbicara tentang regenerasi itu sendiri. Dan di minggu yang indah ini, di kesempatan yang baik ini, saya mau berbicara tentang suatu perubahan yang radikal. Kalau kita mendengar kata radikal, maka itu berarti kita kembali kepada akar. Kita kembali kepada apa maksud Allah yang sesungguhnya untuk suatu perubahan dalam setiap kehidupan kita. Karena kembali kepada ayat pokok kita pagi hari ini, Yohanes pasal 3 ayatnya yang ketiga, tadi kita sudah baca tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Di sana dikatakan Nikodemus bertanya, Yesus menjawab suatu pertanyaan, suatu hal yang dipersoalkan oleh Nikodemus, dan Yesus katakan jika seorang tidak dilahirkan kembali. Nah, ini titiknya persoalannya di sini. Untuk masuk kerajaan Allah, kuncinya adalah kelahiran baru. Nah, minggu lalu saya sudah sedikit terangkan, katakan bahwa makna kata kelahiran baru, kelahiran kembali itu artinya dilahirkan kembali dari atas. Dilahirkan dari atas, artinya dilahirkan dari kuasa Allah. Bapak Ibu, ketika kita lahir ke dunia, sadar atau tidak bahwa natur dosa itu masih ada. Natur dosa setiap kita itu masih ada. Dan natur dosa inilah yang menjadi pergumulan hidup kita. Beranjak dewasa, umur bertambah, usia bertambah, pemahaman semakin bertambah, maka saya mau katakan, disinilah hal yang perlu menjadi perhatian penting dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak punya suatu kerinduan untuk diubahkan oleh Tuhan, maka natur dosa ini akan terus berkuasa, menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga kalau hati dan pikiran ini sudah dikuasai oleh dosa, maka akan muncul tindakan yang tentunya tidak berkenan bagi Tuhan. Saudara perhatikan Nikodemus. Kita tahu siapa Nikodemus, seorang tokoh agama Yahudi. Bahkan dia termasuk dalam salah satu anggota Sanhedrin. Sanhedrin ini adalah suatu kumpulan orang-orang yang memiliki intelektual dalam bidang mereka masing-masing. Nikodemus termasuk di dalam kelompok Sanhedrin ini. Kalau Sanhedrin ini, kalau saya boleh bandingkan, samakan dengan keadaan kita hari ini, mereka masuk dalam lembaga Mahkamah Agung yang mengatur, merubah segala tatanan hukum yang ada di Indonesia ini. Nah, Sanhedrin salah satunya adalah mengatur undang-undang hukum agama Yahudi dan hukum yang berlaku di dalam kehidupan orang-orang pada saat itu. Nah, saudara lihat, Nikodemus tokoh agama Yahudi. Kalau kita bicara tokoh agama Yahudi, berarti dia sangat mahir tentang hukum-hukum Musa. Tetapi kita lihat bahwa ketika Yesus dalam pengajarannya berbicara tentang kerajaan Allah dan lahir baru, sudah sampai di telinga Nikodemus. Sehingga saya percaya bahwa Nikodemus tinggal mencari kesempatan untuk ketemu Yesus. Dan malam-malam adalah waktu yang mungkin tepat menurut Nikodemus. Mungkin dengan alasan mungkin kalau siang nanti orang lihat dia bagaimana, makanya dia pilih malam, di mana mungkin waktu yang tepat, waktu yang sunyi, di mana juga Nikodemus mungkin tidak ada kesibukan lain, sehingga dia memilih waktu yang tepat untuk datang bertanya kepada Yesus tentang kerajaan Allah. Dan Yesus katakan, kalau mau masuk kerajaan Allah tidak ada cara lain, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus bingung, apa ini maksud kelahiran kembali? Di sini saya mau katakan begini. Kalau saya boleh katakan dengan bahasa saya sederhana begini, Nikodemus yang pakar hukum Musa, yang pakar hukum-hukum Allah, tidak mengerti tentang kelahiran baru. Demikian kehidupan kita. Kita boleh menguasai Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tapi kalau kita nggak dibawa untuk memikirkan apa yang krusial, apa yang inti dalam kekristenan, kita nggak akan bisa memahami apa itu kelahiran baru.
Karena kalau bicara kelahiran baru itu hanya pekerjaan Allah melalui Roh Kudus terhadap orang-orang yang mau meresponi karya keselamatan Tuhan. Jadi kalau kita hanya jadi atau sampai pada tahap jadi orang Kristen tanpa mempersoalkan bagaimana caranya kita boleh menikmati kekekalan di dalam Tuhan, kita nggak akan bisa sampai di dalam berkat yang sudah disediakan Tuhan dalam kerajaannya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau berbicara tentang suatu perubahan yang radikal, suatu perubahan yang harus kita ubah dari akar dari rencana Allah dalam keselamatan itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, saya akan membangun suatu pertanyaan awal begini. Menurut kita yang ada hari ini, kira-kira untuk dilahirkan kembali itu dimulai dari mana? Kita rindu dilahirkan kembali. Kita dirindu menjadi orang yang ada di dalam Kristus, orang yang dilahirkan dari atas. Persoalannya dimulai dari mana ini? Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab hal ini, saya mau bawa kita untuk memahami sedikit dan mungkin secara ringkas dan agak cepat saya mau ngomong begini. Dalam pandangan teologi, ada dua pandangan tentang manusia. Pandangan yang pertama, kelompok yang pertama ini memandang bahwa manusia itu terbagi dari dua unsur besar dalam kehidupan manusia, yaitu tubuh, jiwa dan roh ini satu. Dalam dunia teologi, pandangan ini disebut dengan dikotomi. Manusia itu terbagi dalam dua kelompok besar, tubuh, sedangkan jiwa dan roh ini adalah satu. Dasarnya di mana? Dasarnya kalau saudara perhatikan pada masa penciptaan, Kejadian pasal 2 ayat 7. Nah, disinilah kelompok orang-orang yang masuk dalam kelompok yang pertama, yaitu memandang bahwa manusia ini memiliki dua bagian besar dalam kehidupannya, yaitu tubuh, jiwa dan roh ini satu. Tubuh, jiwa dan roh adalah satu. Jadi dua bagian besar dalam kehidupan manusia. Nah, Kejadian pasal 2 ayat 7 ini adalah landasan mereka. Mereka katakan, Alkitab katakan begini, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidung mereka, dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dalam ayat ini nafas hidup di sini terkandung dua unsur, yaitu jiwa dan roh. Maka orang yang berdiri atas pandangan ini, mereka katakan bahwa jiwa dan roh ini nggak bisa dipisah. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Sehingga ada pandangan dalam istilah teologi yang namanya dikotomi. Tubuh, jiwa dan roh ini satu. Bapak Ibu, nah pandangan yang berikut ada istilahnya trikotomi, yang mana dalam pandangan ini mereka membagi tiga unsur besar manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Benar? Istilah ini benar? Atau roh, jiwa, dan tubuh? Mana yang benar? Tubuh, jiwa, roh, atau roh, jiwa, tubuh? Tubuh, jiwa, roh. Siapa yang tubuh, jiwa, roh? Om Hila sendiri. Kita seruduk Om Hila yuk. Dia sendiri yang angkat tangan. Yang benar adalah, kalau saudara perhatikan 1 Tesalonika 5 ayat 23, Bapak Ibu, saya bawa ini untuk kita memahami, karena dari sini kita akan melihat dari titik mana permulaan kelahiran baru itu dimulai. Bapak Ibu, 1 Tesalonika 5 ayat 23, coba ditampilkan. Nah, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga apa? Ulang. Semoga apa? Ya, jadi yang mana benar? Roh, jiwa, tubuh, atau tubuh, jiwa, dan roh? Yang sering kali kita dengar apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Yang benar adalah roh, jiwa, dan tubuh. Betul apa betul? Ya.
Alkitab nggak memulai dari tubuh, tapi Alkitab memulai dari roh. Tentu ada alasan Paulus memulai dari roh. Sedangkan kebanyakan kita tubuh, jiwa, dan roh. Tapi yang Alkitab katakan adalah roh, jiwa, dan tubuh. Bapak Ibu, urutan-urutan ini bukan tanpa alasan Paulus kemukakan itu. Jadi dari sini saya kembali dulu. Dari sini ada golongan yang memahami bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur besar. Roh sendiri, jiwa sendiri, dan tubuh sendiri. Tubuh adalah bagian yang nampak kita di luar, sedangkan jiwa dan roh adalah unsur ilahi yang Allah tanamkan, berikan dalam setiap kehidupan manusia, siapapun dia. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, menjawab pertanyaan kita tadi, mau dimulai dari mana kelahiran baru itu? Dimulai dari mana? Dari mana? Kita nggak usah persoalkan tentang dikotomi dan trikotomi. Alkitab menampakkan semua itu adalah satu kebenaran. Tinggal kita lihat konteksnya yang mana. Dikotomi iya, trikotomi iya. Nggak menjadi masalah mau dikotomi, mau trikotomi. Mau manusia itu terbagi 2 unsur atau 3 unsur, nggak masalah. Tapi yang pasti Alkitab mencatat kedua hal itu. Tinggal kita menempatkan konteks yang benar. Nggak usah dipermasalahkan, saya dikotomi, saya trikotomi. Sudahlah, itu bukan fokus kita hari ini. Fokus kita adalah menjawab dimulai dari mana kelahiran baru itu. Nah, dari sini kita akan mulai langkah yang pertama, Bapak Ibu. Kelahiran baru dimulai dari roh. Benar? Kelahiran baru kalau kita mau dilahirkan kembali, dimulai dari roh, dimulai dari pusat atau inti dari manusia itu, yaitu roh manusia itu. Ingat, ketika kita dilahirkan ke dunia ini, roh kita itu sudah terkontaminasi dengan natur dosa. Betul? Jiwa kita pun seiring bertambah usia, seiring bertambah umur, maka tubuh kita pun berkembang, cara berpikir kita pun berkembang, roh kita manusia pun berkembang. Nah, saudara bisa bayangkan jika roh kita, inti dari kedalaman seseorang manusia, di mana roh manusia itu adalah pusat di mana Allah rindu berkomunikasi di dalamnya. Nah, coba saudara bayangkan kalau roh kita tidak kita libatkan kuasa Tuhan di dalam. Bagaimana pertumbuhan kita? Maka pertumbuhan kita akan seperti ini yang Alkitab katakan. Markus pasal 7 ayat 21. Markus 7 ayat 21, 22, dan 23. Nah, ini yang akan terjadi kepada seseorang yang mana rohnya tidak dikuasai oleh roh Allah. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Sebab dari dalam hati orang timbul apa? Segala pikiran jahat. Lanjut, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, licik, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, bebal. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam. Dan saudara bisa bayangkan kan? Kalau inti atau pusat manusia yang adalah roh manusia itu tidak diubahkan. Sampai sini saudara tangkap enggak? Yang tangkap katakan amin. Saudara bisa bayangkan, mari kita bayangkan sama-sama yuk. Seandainya roh kita manusia ini tidak diubahkan, lahir natur dosa itu mengiringi kelahiran seorang manusia. Dan apa terjadi ketika manusia rohnya yang ada di dalam pusat inti manusia itu tidak dibaharui? Maka yang muncul, yang nampak dari tindakan orang yang hatinya, rohnya tidak dibaharui, segala pikiran jahat itu akan terjadi. Di sana Alkitab katakan cabul, curi, bunuh, zina, serakah, jahat, licik, nafsu, iri hati, hujat, sombong, dan kebebalan.
Semua ini yang mengakibatkan semua ini ada dalam roh manusia, dalam bagian terdalam manusia, akibat dosa itu tadi. Akibat dosa itu. Nah, sekali lagi saya katakan, apa jadinya manusia yang hatinya, rohnya tidak diubahkan? Jadi untuk menjawab dari mana kita mulai supaya kita dilahirkan kembali, jawabannya mulai dari bagian terdalam manusia, yaitu roh, batin, hati manusia. Maka dari itu Yesus katakan kepada orang Yahudi, kalian boleh kuasai hukum-hukum Musa, kalian boleh mahir tentang hukum Taurat, tapi jika hatimu seperti kuburan, hidupmu seperti kuburan, hanya nampak bagian tubuh di luar ini gagah, hebat karena menggunakan jubah keagamaan dengan segala pernak-perniknya yang membuat orang bisa silau, untuk apa semua itu? Tapi kalau bagian terdalammu seperti kuburan yang terdapat bangkai dan tulang belulang, maka tidak ada fungsinya itu semua. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, seberapa banyak kita yang hadir pagi ini mau dilahirkan kembali? Berat angkat tangan. Coba berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang paling meriah. Nah, mari sama-sama kita berjuang hari ini. Karena untuk mengubah hati saudara, hati saya, itu urusan pribadi lepas pribadi. Yang setuju katakan amin. Saya mampu nggak merubah hatinya Pak Miming? Pak Miming bisa nggak Pak? Kalaupun bisa, berapa persen sih? Kalaupun saya bisa mempengaruhi konsep berpikir Pak Miming dan akhirnya Pak Miming bisa berubah, berapa persen sih? Dan ini yang saya katakan, perubahan secara radikal harus terjadi. Transformasi radikal harus terjadi dalam hidup kita. Perubahan yang dimaksud di sini harus menyentuh akar, pusat inti dari manusia. Bukan hanya menyentuh bagian luar. Kalau orang-orang Yahudi itu perubahannya hanya bagian luar. Mereka berwibawa kelihatannya, mereka sopan kelihatannya, tapi hati mereka tidak. Betul? Jadi kalau kita kembali mempersoalkan sedikit tentang perubahan atau metanoia dalam perspektif Alkitab, itu bukan hanya soal perubahan yang nampak di luar, atau perubahan yang tadinya jahat bisa berkelakuan baik, tapi kalau hati tidak dirubah, sama aja. Sama saja. Kerajaan Allah tidak akan mungkin kita capai. Nah, inilah perubahan mendasar yang harus terjadi dalam hidup kita. Mau siapapun saudara, termasuk saya dalam hal ini. Kita semua dalam konteks sama-sama berjuang untuk mengubah natur dosa ini menjadi natur rohani. Nah, mengubah natur dosa ini bukan hanya sembarang asal jadi Kristen, enggak. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati, sekali lagi kita coba bayangkan lebih serius hari ini. Kalau seandainya kita tidak dilahirkan kembali, tidak dilahirkan dari atas, apa jadinya kita? Kita yang sudah setiap minggu bergumul, mau hidup menyenangkan hati Tuhan, kadang-kadang juga kepleset. Benar apa enggak? Maka Alkitab tidak pernah salah, orang benar saja hampir-hampir tidak terselamatkan, apalagi yang suam-suam kuku. Apalagi yang sama sekali nggak punya semangat, passion untuk mau diubahkan oleh Tuhan. Nggak mungkin terjadi sekalipun masuk keluar gereja. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, menjawab mulai dari mana kita dilahirkan kembali, startnya hati kita, roh kita, batin kita. Kalau ini kita boleh persoalkan secara serius di pertengahan tahun 2025 ini, saya rasa tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ketika saya renung-renungkan materi atau khotbah saya pagi hari ini, jujur saya persoalkan ini dengan Tuhan secara serius.
Tadi sekitar jam 4 saya bangun, saya langsung duduk lagi, berdoa. Saya bilang, Tuhan kasih saya hikmat-Mu, dan biarlah apa yang Tuhan mau, silahkan Tuhan yang berbicara. Sampaikan isi hati Tuhan. Berat jadi orang Kristen yang benar-benar Kristen. Kalau mau jadi orang Kristen yang asal Kristen, ya mudah saja. Mudah saja. Tapi fokus kita nggak ke situ. Fokus kita adalah jadi orang Kristen yang benar-benar Kristen. Seperti pujian tadi, teman. Itu kok saya rasa pujian tadi tuh liriknya kok berat-berat semua, Tante Astrid. Itu pujian tadi berat-berat semua tuh liriknya tuh. Saya nggak ada janjian sama Tante Astrid untuk Tante Astrid pilih lagu ini, nggak ada ya, nggak ada janjian ya, nggak ada janjian. Tetapi lirik-lirik pujian tadi itu terkonek dengan apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Berat semua itu lirik tadi itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hati ini persoalannya. Karena kalau saya coba baca beberapa ayat ya, Yeremia pasal 17 ayat 9. Coba Yeremia pasal 17 ayat 9. Tampilkan ayat ini. Apa Alkitab katakan di sana? Alkitab katakan demikian. Yeremia 17 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Betapa licik hati, lebih licik daripada hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Konteksnya kepada orang Israel ketika itu. Kita lepas konteks, kita persoalkan kalimat firman Allah kepada Yeremia yang ditujukan kepada orang Israel. Orang Israel di pemandangan mata Allah saat itu hatinya sudah membatu, artinya nggak bisa ditegur lagi. Yang menjadi ketertarikan saya adalah kalimat awal, betapa licik hati. Nah, saudara, kalau hati kita, inti dari manusia itu tidak diubahkan, suami yang hatinya tidak diubahkan, dia ngibulin istrinya terus itu. Betul? Demikian istri yang hatinya juga tidak diubahkan, suaminya stres setiap hari. Demikian kami hamba Tuhan yang hatinya juga tidak diubahkan, itu lebih repot lagi. Jadi artinya ayat ini berlaku untuk kita persoalkan. Kita jadikan ini suatu pergumulan. Jangan sampai hati kita diibaratkan firman Allah dalam Yeremia 17-19 ini licik benar hati kita. Nah, kembali kita persoalkan, kalau kita nggak diubahkan, dilahirkan kembali dari atas, sebaik apapun kita masuk neraka. Boleh saya tambah beberapa ayat ya? Saya tambah ya. Yakobus pasal 2 ayat 4. Yakobus 2 ayat 4. Firman Allah demikian. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Di sini nampak hati dan pikiran, dikotomi. Tubuh, hati, dan pikiran itu nggak bisa dipisah. Kita lihat konteks. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau mau jawab mulai dari mana perubahan itu, kita mulai dari inti pusat manusia, yaitu roh. Roh kita harus dikuasai oleh roh Allah. Roh kita harus dikuasai oleh Roh Kudus.
Dan ketika roh kita dikuasai oleh roh Allah, oleh Roh Kudus, maka di sini akan terjadi suatu relasi yang indah, suatu hubungan yang indah, suatu hubungan yang hebat antara manusia itu dengan Allah itu sendiri. Karena pusat komunikasi Allah dengan manusia itu ada di dalam batin, di dalam roh manusia. Maka karena hati atau roh ini adalah pusat inti dari manusia, maka dari sinilah kita mulai. Dari sinilah persoalan itu kita persoalkan. Gak usah dulu kita poles yang bagian luar. Kalau yang dalam udah terpoles baik, maka itu akan mempengaruhi apa yang di luar. Karena Alkitab ngomong ini, saya ingat satu ayat sebentar, saya tambah lagi. Amsal pasal 4 ayat 23, mumpung lewat. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Ayat yang sering kali kita jadi ayat hafalan. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena, apa? Ya, jelas kan? Hati itu adalah sumber hidup, Bapak Ibu. Hati itu sumber hidup. Dan tugas untuk menjaga hati bukan tugas tetangga, tugas pribadi lepas pribadi. Karena di situ jagalah hatimu. Tugas untuk menjaga hati bukan lagi tugas Tuhan untuk menjaga hati saudara. Tugas pribadi lepas pribadi. Dan jemaat yang diberkati Tuhan, kalau seandainya hati ini sudah dibaharui, hati ini sudah dipoles, hati ini sudah memancarkan kehidupan, coba saudara bisa bayangkan. Coba saudara bisa bayangkan. Kalau hati ini sudah dilahirkan baru, hati ini sudah diubahkan, hati ini sudah dipoles dengan kebenaran yang murni, apa jadinya rumah tangga kita coba? Suami akan menjadi suami idaman istri. Dan demikian istri akan menjadi istri yang kesayangan oleh suami. Disayang terus. Dan anak-anak akan menjadi buah di dalam keluarga. Dan kalau jemaat GPDI Hosana Ruteng kita semua hatinya juga sudah dipoles. Hati saya, hati saudara. Wah! Bagaikan doa Yesus, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga, terjadi di sini. Haleluya, kita beri sorak-sorai. Kemarin Selasa saya bicara soal itu di ibadah rumah tangga. Saya berbicara, mempersoalkan suatu pertanyaan begini, bisa enggak suasana sorga itu kita tarik? Saya persoalkan, saya mulai dengan satu pertanyaan kemarin di hari Selasa begini. Menurut Bapak Ibu, sorga itu seperti apa sih suasananya? Ada yang jawab, indah, damai, tidak ada rata tangis, tidak ada ini itu. Semua yang baik. Terus saya tanya, bisa seandainya, saya persoalkan, seandainya suasana itu kita tarik masuk dalam rumah tangga kita, bisa enggak? Oh bisa dong. Karena Yesus yang mengajarkan di dalam doa Bapa kami kan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kata datang di situ memiliki makna di mana di sini ada suatu semangat, suatu keseriusan untuk meminta sesuatu untuk dihadirkan dalam hidup kita. Bisa, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangankan Tuhan izinkan suasana sorga turun atas kita, kita dibawa Tuhan ke sorga aja bisa kok. Amin. Yang percaya dibawa Tuhan ke sorga, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Yang masih ragu-ragu, beri sorak-sorai paling meriah. Oh, enggak ada yang ragu-ragu. Puji Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau lihat suatu perbandingan, hal yang berbanding terbalik ketika hati kita itu tidak diubahkan. Saya mencatat beberapa alasan di sini. Misalnya begini Bapak Ibu.
pasal 8. Roma 8 ayat 7 dan ayat 8. Kalau hati kita tidak mau diubahkan. Walaupun tadi saya sudah sedikit bawa saudara melihat apa jadinya kalau hati itu tidak diubahkan. Saya tambahkan satu ayat. Roma pasal 8 ayat 7 dan ayat 8. Alkitab katakan ini. Sebab keinginan daging adalah apa? Perseteruan dengan Allah. Sampai sini dulu. Kita nggak usah dulu masuk lebih jauh. Kalau kita mau terus sampai ayat 8 itu panjang Bapak Ibu. Kita persoalkan dulu awal kalimat ini. Sebab keinginan daging adalah apa? Perseteruan. Setiap hari kita bermusuhan dengan Tuhan. Mau? Enggak ada. Kita enggak mau jadi orang yang menjadi seteruhnya Allah. Nah, masalahnya tanpa sadar banyak orang Kristen ternyata seteruh Allah. Tanpa dia sadar. Karena hatinya tidak mau diubahkan. Dia masih tetap nyaman dengan hati yang masih dikuasai oleh dosa. Dia masih tetap nyaman hati yang tidak mau dipoles oleh Tuhan. Jadi musuh Allah, jadi musuhnya Tuhan kita tiap hari. Siapa yang musuh Tuhan di sini? Seteruhnya Allah. Nggak ada kan? Setidaknya kita nggak mau ke sana. Tapi masalahnya ini ada terjadi banyak di luar sana. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, tidak takluk kepada otoritas Allah itu sendiri. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8 juga. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin apa? Catat baiknya ayat ya. Orang yang tidak mau diubahkan, hatinya seperti batu tidak mau dipulihkan. Ayat Alkitab katakan, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan. Nah, itu yang Alkitab katakan dalam kitab Ibrani, kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan kita tidak mungkin apa? Melihat Allah. Artinya apa? Dampak negatifnya adalah, dampak buruknya adalah kita tetap hidup dan dikuasai oleh dosa. Kita memang hidup, beraktivitas, tetapi hidup kita, hati kita dikuasai oleh dosa siang malam. Dan itu ternyata menjadi kita dalam posisi seteruhnya Allah. Seteruh Allah. Dan ini hal yang serius yang perlu kita persoalkan. Bagian yang terakhir yang ingin saya bahas. Kalau hati kita nggak diubahkan. Kalau hati kita nggak diubahkan. Dan saya janji ini bagian terakhir. Kita lanjut lagi berikut. Atau saudara masih kerasan di bawah, kita lanjut, masih ada 4 poin. Yang setuju selesai 4 poin, coba lambaikan tangan. Cuma 3 orang, yang lain boleh pulang, yang 3 tetap tinggal. Yang terakhir. Yang terakhir, Bapak Ibu, serius ini yang terakhir. Aduh, Tuhan Yesus, berat ini. Saya mulai dari ayat mana nih? Yohanes pasal 9 ayat 31. Ada banyak ayat, saya pilih-pilih saja Bapak Ibu ya. Yohanes pasal 9 ayat 31. Coba saudara buka ayat ini. Coba Hendrik coba tampilkan dan kita baca sama-sama yuk. Yohanes 9 ayat 31, kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Kira-kira apa poin ini? Kalau hati kita nggak diubahkan, apa Pak Budi? Doamu, doa saya nggak didengar oleh Tuhan. Setuju? Ya. Yang merupakan penghalang antara kita dengan Allah. Bukan tangan Tuhan kurang panjang. Bukan Tuhan tidak dengar doa dan seruan kita, tapi salah dan dosa kita. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan. Jadi sekeras apapun manusia berteriak kepada Allah dan manusia ini tidak mau diubahkan, hanya mau ambil yang baiknya Tuhan dan dia sendiri tidak berkomitmen untuk mau diubahkan. Apakah Tuhan tidak tahu motivasi kita?
Tahu sampai kedalaman hati. Pujian tadi itu kan, sampai kedalaman hati Tuhan tahu kan. Berat memang kata-kata lirik dari puji-pujian tadi itu. Saya nggak tahu ini Tante Asih kok dibawa Tuhan ke sana nyanyikan puji-pujian ini. Doamu, doa saya nggak dijawab oleh Tuhan, nggak didengar oleh Tuhan. Kata mendengar di sini artinya ketika seruan orang-orang yang hatinya diubahkan, Allah sendengkan telinganya, kata pemazmur. Allah mengarahkan telinganya untuk mendengarkan seruan orang berdosa yang mau diubahkan. Beda dengan orang berdosa yang mau tetap hidup di dalam dosa. Ada orang berdosa yang mau diubahkan, banyak. Tapi lebih banyak orang berdosa yang tetap hidup di dalam dosanya. Betul? Banyak yang terpanggil, tapi saudara dan saya yang di mana? Terpanggil dan dipilih tentunya. Bapak Ibu, kita sedikit persoalkan ayat ini yuk. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh. Kata saleh di situ dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam sebuah terjemahan bahasa Inggris, kata saleh merujuk kepada orang-orang yang tahu menyembah Allah. Dahsyat. Orang-orang yang membangun penyembahan pujian kepada Allah. Persoalannya, mau doa kita didengar, mau doa kita dijawab, jadilah orang Kristen yang tahu menyembah dan mengagungkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Karena ini yang Tuhan cari, penyembah-penyembah akhir zaman yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Berapa banyak orang Kristen ngamuk sama Tuhan. Tuhan, kenapa doaku nggak dijawab? Jangan salahkan Tuhan dulu. Lihat dulu hidup kita, lihat dulu hati kita, lihat dulu motivasi kita. Om, saya sudah berdoa 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 tahun. Kenapa Om punya doa kok kurang mujarab ya Om ya? Jangan dulu, persoalkan dulu pribadi lepas pribadi. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang yang berdosa, melainkan orang-orang yang membangun hubungan yang intim dengan Allah, yang hatinya mau diubahkan dan dipoles oleh Tuhan, dan yang melakukan kehendaknya. Inilah langkah titik mulai kita hari ini. Disinilah titik kita mulai supaya kita dilahirkan kembali. Saudara mau melangkah dari titik ini? Seberapa banyak di antara kita yang mau memulai dari titik ini? Saudara nggak perlu jawab. Persoalkan ini dengan Tuhan. Dari titik inilah kita mulai. Percuma kita poles mulai dari luar. Tapi kalau hati kita nggak dipoles, nggak bisa. Jemaat yang diberkati Tuhan. Satu hal, saya mau baca dulu satu kutipan dari seorang hamba Tuhan. Dia katakan begini, Andrew Murray, dia katakan begini, Allah tidak akan mendengarkan kita sampai kita mendengarkan Dia. Berapa banyak kita hanya mau Tuhan dengar doa kita? Betul? Salah satu, sama Andrew Murray dia katakan, salah satu hal hati, ciri orang yang hatinya tidak diubah adalah hanya mau Allah dengar doanya. Dia nggak sisihkan waktu untuk mau mendengar apa kata Tuhan dalam hidupnya. Berapa banyak kita hanya mau Tuhan dengar, Tuhan dengar, Tuhan dengar, Tuhan jawab, Tuhan jawab. Kapan kita persoalkan Tuhan, apa maumu, saya akan jawab maumu. Andrew Murray katakan Allah tidak akan mendengarkan kita sampai kita mau mendengarkan Dia. Doa tidak didengar oleh Allah sampai kita bersedia menyerahkan hati kita untuk dibaharui. Saya tambah. Billy Graham, saudara pernah dengar nama Billy Graham? Dia katakan begini soal doa.
Inti dari doa adalah komunikasi yang intim dengan Tuhan, yang hanya memungkinkan terjadi ketika ada hubungan antara orang yang hatinya sudah dibaharui. Yang setuju dengan pernyataan Billy Graham, coba beri lambaikan tangan. Ya. Orang yang sudah bersedia untuk hatinya dipoles itu nampak kok, nampak. Dan itu nampak di sini semua. Kelihatan di sini kita semua bersedia untuk hatinya dipoles. Amin. Yang rindu beri sorak-sorai bagi Tuhan. Saudara boleh tutup Alkitab saudara, karena saudara sudah tepuk tangan, maka tutup Alkitab saudara, Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Saya tahu setelah ini saudara akan kembali beraktivitas. Amin. Bahkan ada yang kembali ke Borong. Akan yang sudah mungkin ada planning untuk kesana kesini di sepanjang hari. Kembali buka toko, kembali beraktivitas. Dan mari, saudara boleh tutup Alkitab saudara.